Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Eka Maimujarti dengan NIM H10112011037 dan rekan saya bernama Adrianto dengan NIM H10112011004 akan menjelaskan mengenai deret harmonik. Deret harmonik merupakan deret tak hingga yang terdiri dari suku-suku yang merupakan inverse dari bilangan bulat positif. Nah, untuk sejarah deret harmonik sendiri ini dimulai dengan penelitian tentang deret tak hingga, kemudian berkembang menjadi studi kasus khusus tentang deret yang terdiri dari inverse dari bilangan bulat positif. Pada abad ke-14, matematikawan India Madhva mengembangkan deret trigonometri yang mendekati fungsi trigonometri dan memberikan kontribusi pada pemahaman awal tentang deret tak hingga. Pada abad ke-18, Leonhard Euler memainkan peran kunci dengan menyelidiki sifat-sifat deret harmonik yang menunjukkan bahwa deret ini divergen. Konsep deret harmonik dan deret tak hingga menjadi bagian integral dari analisis matematika dengan pengembangan lebih lanjut oleh matematikawan pada abad-abad berikutnya memainkan peran penting dalam pemahaman matematika modern. Nah, bentuk umum untuk deret tak hingga bentuk umum untuk deret harmonik. Deret harmonik hingga suku ke N disimbolkan sebagai Sn, memiliki bentuk umum yakni Sn sama dengan 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 dan seterusnya sampai 1/n. Atau biasa ditulis dengan sigma, N sama dengan 1 sampai tak hingga 1/n. Nah, di sini Sn adalah jumlahan dari N suku pertama dari deret harmonik. Jumlah ini dapat diekspresikan sebagai rasio dari dua bilangan bulat positif dengan pembilang 1 dan penyebut yang menyusuri bilangan bulat positif hingga N. Lanjut untuk uji konvergensi dari deret harmonik. Untuk membuktikan konvergensi atau divergensi dari deret harmonik Sn, kita dapat menggunakan uji integral dengan memisalkan fx itu sama dengan 1/x yang merupakan fungsi yang didefinisikan positif dan monoton turun untuk x lebih dari sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan uji integral, kita dapat membandingkan deret dengan integral tertentu dari fungsi fx, yaitu integral 1 sampai tak hingga 1/x dx sama dengan ln x 1 sampai tak hingga sama dengan limit x mendekati tak hingga ln x dikurang 0 sama dengan tak hingga. Integral tersebut divergen karena batasnya menjadi tak hingga saat x-nya mendekati tak hingga. Nah, berdasarkan uji integral yang sudah dilalui, maka deret harmonik tersebut adalah divergen. Nah, kemudian akan dibahas mengenai rata kedivergensian deret harmonik. Deret harmonik divergen secara perlahan. Nah, sebagai contohnya, jumlah dari suku 10 pangkat 43 pertama kurang dari 100 kurang dari 100. Ini dikarenakan jumlahan parsial dari deretnya memiliki pertumbuhan logaritmik, khususnya untuk deret sigma n sama dengan 1 sampai k 1/n sama dengan ln k ditambah gamma ditambah epsilon k kurang dari sama dengan ln k ditambah 1, di mana gamma adalah konstanta Euler-Maxroni dan EK sekitar epsilon K sekitar 1/2K yang mendekati karena K menuju tak hingga. Nah, Leonhard Euler ini membuktikan baik ini dan juga fakta yang lebih mencolok bahwa jumlah yang mencakup kebalikan bilangan prima juga divergen, yaitu sigma dari P untuk bilangan prima 1/P sama dengan 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/5 ditambah 1/7 ditambah 1/11 dan seterusnya sampai tak hingga.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adrianto. Kepada Adrianto, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Eka atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu deret yang berkaitan dengan deret harmonik. Nah, di sini ada yang pertama yaitu deret harmonik umum. Deret harmonik umum itu berbentuk yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 1 per AN tambah B, di mana A sama dengan A itu tidak sama dengan B, dan B adalah bilangan real, dan yang dimana B per A itu bukan 0 atau sebuah bilangan bulat negatif. Dengan uji perbandingan limit dengan deret harmonik, semua deret harmonik umum juga divergen. Oke, lanjut. Selanjutnya, yang kedua yaitu deret P. Sebuah generalisasi dari deret harmonik adalah deret P atau deret hiperharmonik, yaitu didefinisikan sebagai berikut, yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga, di mana 1 per n pangkat P untuk setiap bilangan real P. Ketika P sama dengan 1, deret P adalah deret harmonik yang divergen. Baik itu uji integral atau uji kondensasi, Cauchy menunjukkan bahwa deret P konvergen untuk semua P itu lebih besar dari 1. Nah, di mana dalam hal ini disebut deret lebih harmonik, dan divergen untuk semua P kurang dari sama dengan 1. Lanjut. Oke, selanjutnya itu deret yang berkaitan dengan deret harmonik. Itu yang ketiga itu deret ln atau ln. Itu berkaitan dengan deret P atau deret ln definisikan sebagai di mana sigma n sama dengan 2 sampai hingga 1 per n ln n pangkat P. Yaitu di mana untuk setiap bilangan real positif P ini bisa ditunjukkan oleh uji integral divergen, di mana untuk P itu kurang dari sama dengan 1, tetapi konvergen untuk semua P lebih besar dari 1. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu deret yang berkaitan dengan deret harmonik. Yang keempat yaitu deret harmonik bolak-balik. Nah, di mana deret harmonik bolak-balik ini itu berbentuk yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana min 1 pangkat n tambah 1 per n itu sama dengan 1 dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 ditambah 1 per 5 dikurang sampai seterusnya. Yaitu dikenal sebagai deret harmonik bolak-balik. Deret ini konvergen oleh uji deret bolak-balik. Khususnya jumlahnya yang sama dengan logaritma natural 2, yaitu di mana 1 dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 ditambah 1 per 5 dikurang sampai seterusnya itu sama dengan ln 2. Nah, uji kekonvergenan deret harmonik bolak-balik ini sementara konvergen bersyarat dan tidak sepenuhnya konvergen. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait deret